Beritanya guys, biaya perawatan untuk PMI yang positif COVID-19 di Taiwan itu kurang lebih mencapai 50 miliar ya. Dan CECC mengonfirmasi ada 22 kasus COVID-19 baru yang diimpor dan 20 diantaranya itu lagi-lagi dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hampir setiap hari ya guys, PMI kita yang baru datang itu ada aja yang dinyatakan positif COVID-19. Di antara 22 kasus baru yang dikonfirmasi pada 6 Desember, 20 tiba di Taiwan dari Indonesia atau PMI kita, yaitu kasus yang ke-696 sampai kasus ke-714 dan yang terakhir itu kasus 717. Karena lonjakan kasus impor dari Indonesia baru-baru ini, CECC telah melakukan pengujian yang diperluas terhadap pekerja migran Indonesia di fasilitas karantina sejak dari tanggal 4 Desember. Sebanyak 642 pekerja migran Indonesia telah diuji. Dari 642 PMI tersebut, 17 diantaranya itu dinyatakan positif. 15 perempuan dan 2 orang laki-laki. Cuma di antara mereka itu yang positif itu kebanyakan mereka tanpa gejala ya guys. Jadi diinformasikan mereka itu nggak ada keluhan apapun ya guys. Cuma saat menjalani tes swab tes itu mereka dinyatakan positif. Dari Indonesia pun sebelum terbang mereka pastinya juga sudah mengantongi surat negatif COVID-19. Entah gimana ceritanya ini sampai Taiwan kok banyak banget PMI kita yang dinyatakan positif tanpa gejala. Bener-bener perjuangan banget buat teman-teman PMI baru yang baru datang di Taiwan di masa pandemi ini ya. Doa saya semoga semua baik-baik aja walaupun dinyatakan positif, semoga cepat sembuh dan bisa bekerja. Amin ya robbal alamin. Itu tadi 20 kasus dikonfirmasi pada tanggal 6 Desember ya guys, dan tanggal 8 Desembernya itu ada lagi satu PMI baru yang dikonfirmasi COVID-19. PMI baru ini dinyatakan kasus yang ke-718 adalah seorang pekerja migran perempuan yang berusia lebih dari 20 tahun. Datang ke Taiwan pada tanggal 23 November dan dia juga sama tidak menunjukkan gejala apapun sejak kedatangannya. Sebagai informasi untuk saat ini 5 negara teratas dengan kasus COVID yang dikonfirmasi. Yang pertama itu adalah Amerika Serikat dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi itu sebanyak 15.359.641 orang guys. Dan di posisi yang kedua ada India, ketiga Brasil, keempat Rusia, dan kelima Perancis. Sedangkan untuk jumlah atau total yang dinyatakan meninggal, 5 negara teratas yaitu yang pertama Amerika Serikat juga, yang kedua Brasil, ketiga India, keempat Meksiko, dan yang kelima Inggris. Untuk Indonesia sampai saat ini dikonfirmasi sebanyak 586.842 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Berita selanjutnya, Taiwan juga menginformasikan bahwa biaya perawatan TKI yang positif di Taiwan itu lebih dari 100 juta NT dolar atau sekitar 50 M guys. Untuk itu pemerintah Taiwan mengambil tindakan khusus untuk Indonesia atau untuk PMI. Dilansir dari suarabni.com, biaya perawatan pekerja migran Indonesia yang dites positif COVID-19 bisa melebihi 100 juta NT dolar karena Taiwan terus melaporkan kasus impor dari negara Asia Tenggara tersebut atau Indonesia.
Hingga hari Minggu kemarin, tanggal 6 Desember, Taiwan telah mencatat sebanyak 133 kasus baru COVID-19 di antara pendatang dari Indonesia, yang merupakan bagian terbesar dari kasus impor. Yang diimpor dari Amerika Serikat berada di urutan yang kedua, yaitu terdiri dari 116 kasus dari total kasus di Taiwan sebanyak 716 kasus. Dilansir dari Taiwan News, Taiwan memulai pengujian ketat terhadap pekerja Indonesia pada akhir November ketika pandemi melanda negara kepulauan itu. Setidaknya ada 60 pendatang baru telah dipastikan terkena virus dalam 10 hari terakhir, menurut Pusat Komando Epidemi Pusat atau CECC. CECC sebelumnya mengatakan biaya rata-rata pengobatan COVID-19 adalah sekitar 2,1 juta NT dolar per pasien, karena sebagian besar kasus di Indonesia menunjukkan gejala ringan atau tidak ada gejala sama sekali. Ini dapat dikurangi menjadi 800.000 NT dolar per kepala, yang berarti pemerintah Taiwan harus menanggung lebih dari 100 juta NT dolar dalam tagihan medis, tulis CNA. CECC telah berupaya membantu pihak berwenang Indonesia dalam sertifikasi uji PCR untuk memastikan validitas hasil tes negatif pekerja yang masuk, yang diwajibkan bagi siapapun yang memasuki Taiwan setelah 1 Desember. Lonjakan kasus impor telah mendorong Taiwan untuk memberlakukan larangan masuk bagi pekerja migran Indonesia yang berlaku hingga 19 Desember. Penilaian virologi dan penyelidikan laboratorium tentang penularan virus baru dalam kasus sedang dilakukan menurut CECC. Sedih banget kalau dengar berita kayak gini, karena yang dari Indonesia, PMI kita itu banyak yang dinyatakan positif. Akhirnya selama 2 minggu penduduk Indonesia dilarang masuk ke Taiwan. Dan kasihan banget buat teman-teman yang sedang menunggu di PT, menunggu jadwal penerbangan. Mungkin udah ada jadwal malahan, yang udah ada tiket malahan, mereka terpaksa harus gagal terbang karena pemberlakuan larangan masuk ke Taiwan ini. Larangan masuk ke Taiwan blacklist 2 minggu, tapi itu bisa saja diperpanjang kalau Indonesia kondisinya belum membaik. Kita berdoa semoga COVID ini segera berakhir, segera berlalu ya guys. Semoga vaksinnya bisa segera keluar ya, sehingga mungkin dengan adanya vaksin COVID ini bisa dihentikan. Kalau belum ada vaksin, kayaknya coronavirus ini susah banget untuk dihentikan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.